Semakin panas, Bu Megawati mengkritik lagi Pak Jokowi. Utang membengkak, tetapi di sini dijawab telak oleh Bu Sri Mulyani. Mari simak videonya. Sekarang yang namanya utang negara itu berapa? Ayo, Bok, diulas-ulas yang benar gitu wartawan lu. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu Bu Megawati sombong. Lah buktinya memang berhasil. Itu saya dapat award karena dari CNBC ada, kalau melihat ntar tak foto, karena katanya kenapa kok bisa pada waktu itu melunasi hutang IMF itu susah banget kan, dari zaman Pak Harto itu yang. Nah sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? So what? Lo mau ngapain? Terus bayar utangnya tolong dihitung berapa lama? Ayo, kalau istilahnya dalam perencanaan utang yang kemarin katanya berapa? 800-an. Triliun loh, bukannya perak. Itu berarti dalam jangka waktu berapa? Nah itu dia, aku lagi mikirin mana dia sih di tahun. Iya. Lah 20 tahun sungsang sumbel kok enggak, ayo. Terus ini saya nanti kalau diomongin itu Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi, enggak. Ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kalau kita bicara mengenai masalah apakah ini akan menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang, maka kita harus mengatakan bahwa kalau kita dengan defisit sekitar 2,4-2,5%, tapi pertumbuhan ekonomi kita 5%, kita mengatakan bahwa ekonomi kita tuh tumbuh lebih besar dari naiknya utang. Jadi oleh karena itu kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut menjadi terjaga. Itu adalah faktual. Kalau persepsi, ya bangsanya hoax itu banyak banget. Orang mau utang 1.000 triliun, 2.000 triliun, dia bisa digoreng-goreng aja seolah-olah oh besok ini akan jatuh semuanya. Jadi masyarakat, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan statistik yang lebih komprehensif. Kita setiap bulan sekarang mengeluarkan APBN kita, supaya masyarakat juga memahami bahwa memang kalau dilihat angkanya nampaknya besar, namun itu relatif terhadap seluruh kue ekonomi kita. Dan dengan yang disebut langkah-langkah yang hati-hati, Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Saya berikan beberapa contoh Pak Mas Tom. Kalau 2017 yang lalu, atau 2016 dan 17 kita bandingkan, untuk utang yang sama-sama jangka waktunya 5 tahun, waktu 2016 suku bunga yang harus dibayar adalah 7,5%. Karena ekonomi kita membaik, APBN kita menjadi kuat, kredit rating kita meningkat, sekarang sama-sama utang 5 tahun, kita hanya membayar 5,8%. Ini kan menggambarkan bahwa dengan utang seperti itu kita bisa mendapatkan biaya utang yang lebih rendah. Itu cara Kementerian Keuangan untuk mengurangi yang disebut risiko. Yang lain lagi, indikator yang disebut credit default risk atau CDR-nya kita. Itu adalah persepsi mengenai apakah suatu negara memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk default atau gagal bayar. Dilihat dari spreadnya. Tahun 2016 kita spread untuk CDR
5 tahun itu 135 spreadnya. Tahun 2017 turun menjadi hanya 84 basis point. Ini kan menggambarkan bahwa ini bukan yang tadi diceritakan, tapi faktual. Sehingga kalau kami di Kementerian Keuangan untuk mengatakan bahwa APBN kita itu sehat dan kredibel, bukan apa-apa, ini adalah suatu signal dan kemudian diaudit secara baik, akuntabilitas dilakukan, resiko kita sampaikan. Kita tidak mengatakan tidak ada resiko kita sampaikan, namun kita juga menyampaikan bagaimana resiko itu dikelola. Dalam kondisi yang sekarang, ya ini kan kondisi normal sebenarnya, tetapi kan kita dihadapkan pada rintangan yang sangat sulit. Kita lihat penerimaan pajak, penerimaan negara sekarang itu turun jauh. Beban utang semakin meningkat. Ada ketidakpastian ekonomi di luar, ada potensi ancaman geopolitik dan sebagainya. Pemerintahan kita ini kan sistemnya presidensial, tetapi presidensial ini kan didukung oleh parlemen, yaitu koalisi yang besar di DPR. Semua anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi saya kira kita tidak baik kalau kita saling menuding bahwa ini begini. Karena semuanya disahkan oleh APBN itu disahkan oleh DPR dan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dan kita terima semuanya. Nah, kalau ada partai yang tidak menerima, ya nanti kita lihat aja di dalam pertanggungjawaban Presiden pada saat memberikan laporan pertanggungjawaban. Nah, masalah utang itu saya kira sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Selama utang itu masih memenuhi prosentase daripada anggaran atau penghasilan kita, itu masih wajar atau masih sehat. Nah, selama ini kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih lumayan dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita masih bisa di atas 5%. Memang betul bahwa utang kita lebih besar, bertambah. Tapi kan kita lihat pertanggungjawabannya kan ada, dan kita semua di DPR setiap tahun di komisi-komisi menerima pertanggungjawaban Presiden yang melalui menteri-menterinya. Nah, itu saya kira kalau kita melihat hal ini, kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini, karena kita bersama-sama semua. Ya, itu adalah resiko daripada kepemimpinan. Ya, resiko daripada kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan kita dukung semua, bukan salah satu, kecuali kalau kepemimpinan yang ada sekarang ini tidak kita dukung. Kita dukung semua, malah koalisi kita itu paling besar. Sekarang kabinetnya juga mayoritas ya teman-teman semua yang ada di dalam koalisi ini. Jadi kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Tetapi kalau kita mengkritik di dalam hal pelaksanaannya terjadi korupsi dan lain-lain, saya setuju. Ayo, mari kita berantas itu korupsi-korupsi yang sekarang ini berada di mana-mana. Nah, concern kita ke sana sehingga penghasilan pendapatan kita itu bisa betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan yang kita setujui. Saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang nanggung? Mau dua mana mikir ke situ. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara. Ya, mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara, saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu
melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya, dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak, Pak. Berbeda dengan kita hutang sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu, Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit, Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali, Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara maksudnya, ya Pak? Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita nanggung. Tidak, Pak. Dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun. Nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua. Setua ini tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara. Tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Ya, jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah. Kan gitu. Kita awam, orang awam tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara. Sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Tidak, Pak. Ya, selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha sehingga kita punya penghasilan setiap bulan dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara, Pak. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi, itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu. Hutang negara tidak dibebani, Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu, ya.